Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari Ahad yang penuh bahagia. Insya Allah diperlancar semua, dipermudah segala aktivitas kita di hari ini. Kembali kita hidup sehat. Kita akan sedikit membahas tentang air. Air biasanya orang yang sakit-sakit itu bahkan biasanya pergi ke laut, atau mandi subuh. Ternyata memang air itu sangat luar biasa, memiliki terapi untuk tubuh kita yang begitu istimewa sekali. Jadi terkadang sesungguhnya bukan karena air lautnya itu yang banyak mengandung ini dan itu, sebenarnya karena faktor utama bahwa betapa pentingnya air ini. Kemudian ditunjang oleh suasana yang penuh santai, penuh bahagia. Tentu ini akan mempercepat endorfin bahagia itu keluar dengan sendirinya, sehingga betapa pentingnya air ini. Artinya di dalam rumah saja, di kamar mandi saja, ketika kita mandi dan menemukan suasana yang terbaik dengan berbagai doa dan lain sebagainya, maka insya Allah akan menjadi mujarab untuk tubuh kita. Kemudian tentang air pula kita akan sedikit membahas bahwa air ini selain menjadi terapi dalam tubuh kita, memang benar-benar menjadi obat. Maka tidak heran kita biasa menyaksikan ada yang sakit-sakit demam, panas dan lain sebagainya, justru mandi subuh ini menjadi luar biasa. Sehingga lewat kesempatan ini kembali, dan saya yakin kita semua sama-sama sudah paham bahwa air itu di saat kita mandi setiap hari di rumah itu membuktikan selama itu pula kita sehat. Artinya setelah kita mencoba menghubungkan dengan berbagai literasi, dengan berbagai atau bahkan dalam syariat kita, dalam kajian, dalam penelitian dan uji coba, bahwa cara mandi-mandi yang terbaik tentunya kita sudah sama-sama lebih paham. Tapi kembali saya ingin mencoba melengkapi dan menyempurnakan bahwa sebaiknya di saat kita mandi, ada baiknya kita suasana kamar mandi yang demikian, ya sebaiknya luas kamar mandi itu supaya kita bisa merasa lebih nyaman di sana. Jangan terlalu sempit juga. Kemudian sebaiknya disiapkan kursi atau tempat duduk. Jadi ini mungkin cara yang terbaik, kita duduk dan kita mulai dengan dari kaki dulu kan. Dengan dari kaki dulu, pelan-pelan kita dalam suasana duduk ini ya, kita di posisi duduk, tentunya kita mulai menggosok, mulai membersihkan dengan sabun dan lain sebagainya di sela-sela jari kita ini pelan-pelan. Kemudian tangan pelan-pelan ke atas. Saya yakin kita semua sudah paham ini. Dan cara posisi duduk ini yang paling benar-benar santai. Jadi kita duduk seperti posisi berwudu. Berwudu ini sebenarnya yang paling bagus di posisi duduk, tidak berdiri sehingga tidak terburu-buru. Selama ini kan kita mandi terkadang mengukur pas di saat kita mau berangkat kerja, mengukur pas 5 menit, 7 menit untuk mandi. Padahal semestinya kita benar-benar meluangkan waktu untuk benar-benar santai di kamar mandi tersebut. Kita mulai duduk manis, kemudian terkadang kalau untuk perempuan kan malah kita dianjurkan untuk tidak bertelanjang kan. Tidak bertelanjang dan lain sebagainya. Dan insya Allah dengan posisi duduk ini sedikit mencoba digabungkan dari semua cara yang terbaik ini. Kita mencoba duduk, ya orang toli-toli bilang kita pakai kuda-kuda itu yang paling bagus itu kan. Sehingga kita juga banyak hal yang sangat penting ini tentang air, sehingga di kamar mandi ini, sehingga seperti misalnya kita buang air memang paling bagus pada waktu jongkok atau memang iya, kita posisi jongkok adalah yang terbaik, sehingga memang ada kan kloset yang ini ya, yang duduk dan lain sebagainya itu sebenarnya kalau dalam syariat kita posisi jongkok lah yang terbaik. Dan kita mulai dengan dari kaki ini, kita bersihkan sela-sela jari kaki ini, bersihkan dengan sabun dan lain sebagainya, benar-benar bersih. Dan kita pelan-pelan ke atas. Kita pelan-pelan ke atas, ke paha dan seterusnya, dan pada akhirnya kita guyur. Jadi jangan cuman kita main guyur-guyuran aja gitu kan. Kita benar-benar
sudah posisi 10-15 menit mungkin kita adalah posisi terakhir kita untuk mengguyur badan. Kadang-kadang kan kita di kamar mandi baru 1-2 menit sudah langsung main guyur-guyuran kan, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hal yang mesti kita disiplinkan, sehingga dengan demikian kita akan lebih sehat dan akan lebih panjang usia kita, dan tentu kita akan terjauh dari berbagai penyakit, dan insya Allah bahagia adanya untuk kehidupan masa depan dan di hari akhir nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.